A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif pengarang kitab Qatrul Ghais Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan di dalam kitabnya terkait dengan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian faidatun yang pembahasan terakhir terkait dengan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini disebutkan faidatun man taraka arba'a kalimatin. Siapa yang meninggalkan 4 perkara ini, 4 kalimat ini, maka kamala imanuhu, imannya sempurna. 4 hal itu yang harus kita tinggalkan itu apa? Yaitu pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa pertanyaan aina wa kaifa wa mata wa kam. Adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. 4 pertanyaan ini yang harus kita tinggalkan di dalam keimanan kita. Menanyakan di mana Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Wa mata, dan kapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam, dan berapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita tinggalkan sebagai orang beriman, biar kita itu sempurna imannya. Kenapa ini semua kita harus meninggalkan? Inilah yang perlu kita dalami satu persatu. Untuk malam hari ini akan kita lebih mendalami tentang aina, pertanyaan aina, di mana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertanyaan ini harus kita tinggalkan? Apa alasannya dan lain sebagainya? Itu akan mencoba kita dalami. Selanjutnya, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kenapa pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tinggalkan? Maka kita harus menyadari bahwa memang sebenarnya akal kita ini adalah anugerah terindah. Akal ini adalah bagaikan arsitek yang siap membangun peradaban yang terindah yang ada di dunia ini. Dan akal ini, dengan akal fikiran ini, maka menjadikan manusia itu makhluk yang paling sempurna di dalam seluruh ciptaannya Allah di muka bumi ini. Dengan akal, maka manusia itu seakan-akan mampu menguasai seluruh dunia ini. Dengan akal, semua makhluk yang lain bertekuk lutut di hadapan manusia. Walaupun misalkan gajah memiliki belalai yang kuat, tubuh yang besar, kaki yang besar, akan tetapi walaupun manusia memiliki tubuh yang kecil, tangan yang kecil, namun dengan akal manusia mampu mengalahkan gajah. Buktinya gajah itu banyak di kebun binatang yang dirantai, di sirkuit-sirkuit yang dirantai, tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan manusia. Bukan karena fisik manusia lebih besar, tenaga manusia lebih kuat, bukan. Akan tetapi ya
karena akal pikiran manusia yang lebih pintar daripada gajah itu. Begitu juga dengan makhluk yang lain, misalkan singa. Singa yang dikatakan sebagai raja rimba, rajanya hutan belantara, ternyata juga bertekuk lutut di hadapan manusia. Buktinya bahwa banyak singa ataupun macan yang akhirnya walaupun mereka begitu kuat dengan tenaga maupun dengan taringnya, tetapi di hadapan manusia mereka hanya menjadi semacam hewan mainan yang dimasukkan di kebun binatang atau dijadikan sebagai hewan sirkuit untuk permainan manusia. Ini menunjukkan bahwa kita memang menyadari bahwa akal manusia itu luar biasa. Dan ini akal yang luar biasa itu memang ya satu-satunya di dunia ini. Tidak ada makhluk lain yang nampak mampu seperti manusia. Oleh karena itu yang mampu untuk membuat baju, ya, membuat baju, kemudian membuat rumah ataupun bahkan membuat pesawat, itu ya hanya manusia. Hewan sepintar apapun, monyet, kera dan lain sebagainya, tidak mampu sampai seperti manusia ini. Karena salah satunya dari kemampuan manusia untuk bisa berpikir secara mendalam. Deep thinking, berpikir secara mendalam, dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Itulah akal manusia. Namun akal manusia yang seakan-akan begitu luar biasa ini, kita harus menyadari bahwa akal manusia itu terbatas. Kenapa akal manusia itu terbatas? Ya karena memang akal manusia itu mendapatkan informasi dari indera tangan kita yang terbatas, mata kita yang terbatas, telinga kita yang terbatas. Semua informasi dari panca indera itu kemudian diolah oleh akal kita, dan akal kita menerjemahkan sesuatu yang terbatas. Maka ketika ada pertanyaan terkait dengan ini tadi, aina, di mana, wa kaifa, bagaimana, wa mata, kapan, wa kam, berapa. Sesungguhnya semua pertanyaan itu ketika diterjemahkan oleh akal kita, maka akal kita itu hanya mampu untuk menerjemahkan sesuai dengan pengalaman akal kita dari informasi mata yang melihat, informasi telinga yang mendengar, informasi tangan yang meraba atau kulit yang meraba, dan informasi historisitas yang ada di sekitar kita yang terbatas. Oleh karena itu pada akhirnya ketika ada pertanyaan di mana, ya, aina, di mana, pertanyaan di mana ini akal kita itu langsung menyimpulkan sesuatu yang terkait dengan ruang dan waktu. Jadi ketika ada pertanyaan di mana itu, maka akal kita itu spontan selalu mengaitkan dengan ruang dan waktu.
Karena ruang dan waktu itu yang telah dirasakan oleh panca indera kita. Mata kita melihat ruang, telinga kita mendengar terkait dengan ruang, kemudian rasa kita mampu merasakan terkait dengan ruang dan waktu yang berjalan mengiringi kita. Sehingga ketika ada pertanyaan terkait dengan kapan, maka kapan ini selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu. Begitu juga dengan pertanyaan yang lain, kaifa, bagaimana, maka ini ya selalu terkait dengan materialisme manusia, yang memang manusia itu materi, terkait dengan modalitas. Kemudian yang lain, pertanyaan kapan mata, ini juga selalu terkait dengan waktu lalu atau sekarang atau akan datang. Terbatas itu karena memang pengalaman kita sebagai manusia itu terbatas pada waktu yang seperti itu. Dan ketika ada pertanyaan berapa, maka sesungguhnya ini juga akan terbatas pada kuantitas. Di dalam akal pikiran kita itu langsung masuk terjemah akal pikiran yang dikaitkan dengan kuantitas, jumlah. Kalau tidak satu ya dua, dua ya tiga, satu itu bisa dua dikurangi satu, ya, atau tiga dikurangi satu, atau benar-benar satu, dan lain sebagainya. Maka semua ini adalah cara kerja otak yang terbatas, yang selalu dikaitkan dengan pengalaman panca indera kita, yang mana panca indera kita itu juga terbatas. Mata kita melihat hal yang terbatas, tidak mampu melihat sampai 100 km dengan mata biasa atau mata telanjang. Jikapun menggunakan alat, misalkan mikroskop, maka alat itu pun juga terbatas. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang ini masih terus diketemukan oleh para ilmuwan antariksa terkait dengan planet-planet terjauh ataupun terkait dengan galaksi-galaksi baru yang baru ditemukan. Nanti diketemukan lagi semakin jauh lagi, berikutnya diketemukan lagi semakin jauh lagi. Artinya ada keterbatasan pada penglihatan. Inilah yang kemudian harus kita sadari, bahwa memang ini terbatas akal kita itu. Dan di dalam keterbatasan itu, maka sesungguhnya sama saja akal kita itu terkurung di dalam sebuah penjara, dari penjara 4 dimensi tadi. Apa? Ya penjara ruang, penjara waktu, penjara modalitas, penjara kuantitas. Ini memenjarakan otak kita, sehingga otak kita itu yang bisa dianalisis ya hanya yang ada di dalam penjara ruang, waktu, modalitas, dan kuantitas itu saja. Ini menunjukkan betapa akal kita, otak kita itu yang tadi kelihatan begitu hebat, luar biasa, itu ternyata begitu sangat rapuh.
ketika kita membahas lebih jauh, barangkali sudah masuk ke ranah fisika kuantum. Lebih jauh itu nanti sesuatu yang menjadi penjara akal yang selama ini memenjarakan kita dari definisi ruang, waktu, modalitas, dan kuantitas itu akhirnya seakan-akan sedikit demi sedikit terbongkar dengan pemahaman yang lebih mendalam dari misalkan fisika kuantum, yang kemudian memberikan penyadaran kepada kita bahwa memang ternyata akal kita selama ini terpenjara di dalam definisi ruang, waktu, modalitas, kuantitas, semuanya itu menunjukkan bahwa akal kita ini benar-benar lemah hakikatnya. Kita itu pada akhirnya dengan keterbatasan tersebut, di dalam penjara tersebut, penjara ruang, waktu, modalitas, dan kuantitas tersebut, maka kita ini tidak mampu membayangkan sesuatu jika sesuatu tersebut tidak memiliki di mana, tidak memiliki bagaimana, tidak terikat kapan, tidak berjumlah berapa. Kita tidak mampu lagi membayangkan karena kita sudah terpenjara itu tadi ya. Sehingga ketika ada pertanyaan di mana, ya langsung jawabannya di sini, di situ, di sana, seperti itu akal kita ini, dan tidak bisa lepas dari itu. Ini yang menyebabkan keterbatasan kita ini, yang kemudian tidak boleh menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Bagaimana mungkin kita akan menerjemahkan Allah yang tidak memiliki ruang dan waktu dengan penerjemahan diri kita yang selalu terikat dengan ruang dan waktu dan terpenjara dengan definisi ruang dan waktu itu? Maka begitu tidak layak bagi kita itu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Aina, kaifa, mata, kam, terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak layak, benar-benar tidak layak, karena ya posisi kita yang berbeda dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang menempati ruang dan waktu, terikat dengan ruang dan waktu, sedangkan Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Bahkan ruang dan waktu itu adalah ciptaannya Allah sendiri. Maka tidak mungkin kita akan mampu menerjemahkan, menafsirkan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala secara lebih mendalam. Yang ada ya kebuntuan kita untuk tidak mampu menerjemahkan lagi ini. Bagaimana mungkin kita itu dengan akal kita yang terkurung itu tadi mencoba untuk
mencari Sang Pencipta yang berada di luar kurungan itu. Kita yang terkurung dengan ruang dan waktu mau mencari dan seakan-akan bisa menemukan Sang Pencipta yang tidak ada di dalam ruang dan waktu itu. Tidak mungkin ini. Bagaikan ini kita itu berdiri di dalam sel, kemudian kita berteriak keluar, "Wahai Tuhanku, di mana Engkau? Kapan Engkau ada? Bagaimana wujudmu? Berapa jumlahmu?" Sedangkan kita itu di dalam sel itu tadi. Sedangkan Allah sebagai Tuhan tidak terikat dengan sel itu, tidak berada di dalam sel itu, karena sel itu bahkan yang menciptakan adalah Allah sendiri. Benar-benar laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang menyerupai dengan apapun bayangan kita, imajinasi kita, hayalan-hayalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesamaan sedikit pun. Disinilah letak tragedi dari akal kita ini. Kita mencoba untuk mengukur Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas dengan akal kita yang terbatas, maka tidak akan mampu menggapainya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, oleh karena itu dalam kitab ini dijelaskan bahwa pada akhirnya kesempurnaan dari iman kita itu, kamala imanuhu, adalah bukanlah pada saat kita itu seakan-akan menemukan jawaban atas 4 pertanyaan tadi. Bukan kita itu seakan-akan mampu menjawab di mana Allah, bagaimana Allah, kapan Allah, berapa Allah. Sebenarnya kesempurnaan kesempurnaan iman kita itu bukan pada kemampuan kita untuk menjawab itu, karena ya kita yang terbatas tadi tidak mungkin mampu menjawab dengan jawaban kita yang terikat dengan keterbatasan untuk menjawab zat yang tidak terbatas. Tidak bisa. Maka kesempurnaan iman bagi kita itu adalah dengan kesadaran penuh dan dengan cinta yang hakiki kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan kita akan kembali kepadanya itu, kita memiliki kesadaran penuh untuk meninggalkan 4 pertanyaan tadi. Tinggalkan 4 pertanyaan terkait dengan menanyakan zatnya Allah, di mana, bagaimana, kapan, berapa, itu tadi kita tinggalkan, karena kita sudah menyadari bahwa kita itu tidak mampu untuk menembus ke sana untuk mendapatkan jawaban dari 4 pertanyaan tadi. Tidak mampu ini. Maka kesadaran itulah hakikatnya adalah kesempurnaan iman kita itu sendiri. Kamal imanuhu. Iman yang sempurna itu ya tarkun, meninggalkan 4 pertanyaan tadi. Berikutnya secara lebih khusus
akan kita membahas masalah pertanyaan yang pertama. Untuk besok kita akan membahas pertanyaan yang kedua. Besoknya lagi pertanyaan yang ketiga secara lebih mendalam. Malam hari ini pertanyaan yang pertama dijelaskan dalam kitab ini. Fa in qala laka qailun ainallah fal jawabu laisa fi makanin ila akhirih. Jika ada yang bertanya kepadamu di mana Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah dia tidak bertempat dan tidak dilalui oleh zaman. Nah, ini. Jika ada yang bertanya kepadamu di mana Allah Subhanahu wa taala, maka kitab Qatrul Ghawais ini menjelaskan jawabannya itu apa? Jawabannya adalah dia tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Dan Allah itu tidak dilalui oleh zaman. Kenapa ini? Karena ya akal kita yang terbiasa pada ruang dan waktu itu tadi, maka kita tidak akan mampu menembus Allah Subhanahu wa taala yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Maka kemudian ketika ini kita paksakan, aina Allah, di mana Allah, kemudian kita paksakan untuk menjawab dengan mencari-cari dalil dan kita jelaskan secara mujassimah. Mujassimah itu sebuah aliran yang menerjemahkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti jisim manusia. Dan ini terlarang, dilarang dalam aliran aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kemudian kita ini memaksakan untuk menjawab di mana Allah, kemudian kita mencari referensi misalkan, kemudian kita temukan seakan-akan kita pada akhirnya mencari Tuhan itu di arsy, fastawa alal arsy, kita temukan referensi itu dan kemudian kita bayangkan dia kemudian bertempat seperti bayangan kita manusia, yang ketika kita melihat seorang raja itu bertempat duduk di singgasana di depan sendirian atau mungkin didampingi oleh permaisuri dan lain sebagainya. Ini adalah kekerdilan dari akal kita yang terikat tadi, terpenjara oleh ruang dan waktu dan pengalaman kita sebagai manusia yang hanya ada di lingkup materi. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Ya karena kalau kita pikirkan lagi secara lebih mendalam, hakikatnya arsy itu adalah ciptaannya Allah. Arsy itu ciptaannya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Berbeda dengan apapun juga. Dalam hal apapun itu berbeda. Maka jangan kemudian memaksakan kehendak kita, akal kita untuk berpikir seperti keinginan ego akal kita itu. Kemudian
ketika ada pertanyaan lagi, di mana Tuhanmu? Maka kita kemudian memaksakan diri untuk mengatakan bahwa ada di hatiku, dan kemudian kita membayangkan sesuai dengan bayangan akal pikiran kita yang kerdil dan terbatas itu tadi, maka sesungguhnya itu adalah perilaku yang tidak benar dalam tataran akidah. Karena apa? Ya Allah itu ketika kemudian kita mengatakan dan mencarinya seakan-akan ada di hati kita, maka sesungguhnya ketahuilah bahwa hati kita itu juga ciptaannya Allah. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika ada pertanyaan yang seperti itu, di mana Tuhanmu, di mana Allah? Jawabannya adalah laisa fi makanin. Laisa fi makanin yang artinya Allah itu tidak ada di dalam tempat. Bahkan hakikatnya Allah itulah yang menciptakan tempat. Maka ya kita kemudian pada akhirnya ketika memahami ini sudah buntu. Akal kita sudah buntu. Akal kita itu sudah mati kutu. Akal kita itu sudah blank untuk mampu menerjemahkan, membayangkan, mengimajinasikan dengan makna laisa fi makanin ini tadi. Inilah yang kemudian pada hakikatnya kebuntuan, kebisuan yang suci itu adalah kesempurnaan iman itu sendiri. Dengan kesadaran bahwa memang akal kita terbatas itu. Kemudian terkait dengan akal kita yang terbiasa untuk memikirkan waktu, ya, zaman, kapan, ini juga pada akhirnya akan bertekuk lutut untuk tidak mampu lagi menerjemahkan. Disebabkan apa? Ya karena kita itu pikiran kapan itu hanya terbatas dengan waktu. Waktu dulu, sekarang, masa yang akan datang. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menciptakan waktu itu sendiri. Bagaimana mungkin kemudian kita memaksakan untuk menerjemahkan Allah dengan keterbatasan kita itu? Maka hakikatnya yang ada pada diri kita itu adalah kebuntuan itu lagi, ya. Maka bagi kita sebagai seorang salik pejalan ruhani di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dari pengertian ini tadi, apa yang bisa kita ambil benang merahnya? Sesungguhnya perjalanan suluk kita ini adalah jihadul akli, jihadnya akal kita dalam melawan akal, tirani ya akal kita sendiri ini. Jihad kita itu ya jihad melawan akal dan kesombongan akal. Akal yang seakan-akan mampu untuk menerjemahkan segala sesuatu, menganalisa segala sesuatu, itu
ya kemudian kita mampu untuk memeranginya. Jihadul akli inilah sebenarnya yang perlu kita lakukan sebagai seorang salik. Karena apa? Ya karena akal sering ada pada posisi yang terlalu menyombongkan diri. Bahkan dengan akal juga seakan-akan akal ini siap untuk meniadakan Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri yang menciptakan akal. Inilah yang kemudian perlu untuk kita melakukan jihadul akli. Akal itu terlalu sombong. Padahal akal itu ya sebenarnya lemah, rentan, kerdil itu tadi ya. Bagaimana tidak? Tidak usah berpikir terlalu tinggi, jauh-jauh. Kalau kita lihat akal kita itu siang hari masih bisa berpikir dan seakan-akan mau menguasai alam semesta ini. Itu akal. Namun ketika malam hari tiba, akal kita yang siang hari itu tadi sombong, malam hari itu terlelap, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan untuk mengatur perjalanan nafas kita saja sudah menyerah. Artinya tidak mampu untuk mengatur nafas jantung kita untuk mendeteksi ini waktunya nafas untuk lebih kencang, ini waktunya nafas untuk perlahan. Sudah pasrah akal kita itu. Akal kita terlelap di dalam tidur. Padahal siang harinya itu seakan-akan dengan penuh kesombongan ingin untuk menguasai seluruh alam semesta ini. Itu akal kita. Ternyata mudah sekali untuk terkapar, tidak mampu untuk berpikir lagi. Kemudian besok bangun sombong lagi, akal kemudian terlelap lagi. Sedangkan nafas kita itu ternyata kalau kita lihat dan jantung kita itu tidak pernah istirahat, padahal akal itu istirahat. Walaupun akal istirahat, nafas kita tetap berhembus ketika kita tidur. Nah kalau nafas ini istirahat, gimana jadinya? Mati kita. Jantung juga seperti itu. Jantung terus menerus tidak istirahat. Walaupun akal kita itu istirahat, terlelap, terkapar, tetapi jantung masih memompa. Inilah akal kita yang penuh dengan kesombongan, akan tetapi sebenarnya akal kita itu lemah. Maka bagi kita seorang salik, kita perlu melakukan jihadul akli, jihad akal untuk melawan tirani dari akal kita sendiri itu. Kemudian kita sebagai seorang salik dalam mengaji ini, maka ya dalam mengaji menuntut ilmu, memahami alam semesta berserta dengan seluruh ciptaan yang ada ini, ya membatasi akal, tidak kemudian mendewa-dewakan akal dan menempatkan akal ini lebih daripada wahyu. Sebagaimana golongan orang-orang Mu'tazilah yang mendewa-dewakan akal melebihi dari wahyu. Bagi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak dibenarkan. Karena kita menyadari kelemahan akal kita itu tadi. Sedangkan
berikutnya bagi kita seorang salik, sesungguhnya zikir kita itu melampaui batas dari akal itu tadi. Dan suluk kita ini sebenarnya adalah perjalanan untuk meninggalkan taroka, meninggalkan 4 pertanyaan tadi. Di mana Allah, bagaimana Allah, kapan Allah, berapa Allah. Itu adalah perjalanan suluk kita. Dengan meninggalkan 4 pertanyaan tadi, maka sesungguhnya sempurnalah keimanan kita ini. Sahabat salik yang dirahmati oleh Allah, ketika hati kita sebagai seorang salik ini barangkali di dalam perjalanan kita ini terbersit pertanyaan yang seperti itu tadi, di mana dia, maka kita sebagai seorang salik yang menuju di dalam jalan ketuhanan ini, berikan jawaban dari pertanyaan yang nakal itu tadi. Aku tak peduli di mana dia, yang penting aku selalu bersamanya. Ini adalah sebuah jawaban cinta yang hakiki terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak peduli di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang penting kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mungkin akal yang nakal kita itu bertanya, bagaimana dia, kaifa, bagaimana dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya jawab saja, aku tidak peduli bagaimana dia, yang penting dia selalu memandangku, yang penting dia itu selalu bersamaku dan memberikan kasih sayang kepadaku, memelukku erat-erat. Itulah yang penting bagi kita seorang salik. Tak peduli 4 pertanyaan tadi. Yang penting Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya tetap ada, wujud ada, walaupun kita itu mengingkarinya, manusia mengingkarinya. Maka marilah kita lakukan jihadul akli itu tadi. Perjalanan kita sebagai seorang salik adalah tarkul idrokun, meninggalkan upaya untuk menjangkau adalah puncak dari pencapaian itu sendiri. Jadi meninggalkan upaya untuk menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan upaya untuk mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hakikatnya adalah puncak pencapaian itu sendiri. Oleh karena itu, hakikatnya puncak makrifat itu bukanlah saat kita itu mampu untuk melukiskan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam benak kita, yang benak kita atau akal kita itu terbatas. Bukan itu. Akan tetapi puncak makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah saat kita dengan air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersujud, tersungkur di dalam kebingungan yang suci,
dan seakan-akan kita ini berbisik, ya Rob, ya Allah, akalku ini tak mampu lagi ya Allah, akalku ini buntu ya Allah, aku menyerah, aku tinggalkan semua pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Di mana, bagaimana, kapan, berapa, semuanya itu aku tinggalkan karena akalku terbatas dan akhirnya akalku ini buntu untuk mengetahui itu semua, dan satu-satunya yang kubawa hanyalah la ilaha illallah. Keyakinan itu yang melekat di dalam hatiku, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat-sahabatku semua. Jadi marilah kesadaran ini kita tanamkan di dalam hati kita, dan akhirnya kita tidak salah arah, bahkan mungkin masuk di dalam golongan mujassimah itu tadi yang dilarang dalam akidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat hidayah dan inayah kepada kita dan menggolongkan kita sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya kita akhiri pengajian kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Radhiyallahu anhum syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.